ayat Al-Quran ini, Al-Quran ini ada dua kekuatan. Pertama, banyak orang yang tidak mengerti Al-Quran, mengerti Al-Quran, tapi sudah hafal. Ini keanehan dalam karya tulis ini sebenarnya. Banyak orang yang tidak mengerti Al-Quran, tapi sudah hafal. Ada yang sudah hafal Al-Fatihah, tapi tak tahu itu apa isi Al-Fatihah. Ada yang sudah hafal Qul Huwallah, nggak ngerti juga apa itu Qul Huwallah. Nah, para mufassir bersepakat mengatakan secara maknawi, ya, Al-Quran itu walaupun tidak dipahami bisa menggetarkan perasaan. Mungkin agak langka orangnya ini. Di dalam bukunya Buya Hamka, Pelajaran Agama Islam, beliau menceritakan bagaimana seorang pemuda berandalan, ya, yang dalam istilah Minang itu seorang parewa. Ada orang Minang nggak ini? Ya, parewa itu, ya, preman. Jamil Jambe namanya, ya, pemuda preman, ya, tukang palatin orang di terminal itu. Ketika dia sudah dalam keadaan mabuk itu, ya, menjelang subuh, dia sudah terkapar di sebuah paret gitu, sudah terbujur di situ. Lalu kemudian dia mendengar suara orang baca Quran gitu. Padahal dia sedang mabuk. Lama-lama mendengar dari jauh, bertambah jelas suara, sampai kemudian dia merasakan bacaan Al-Quran yang mendayu-dayu itu ada di dekat telinganya gitu. Ada teori dalam psikologi, kalau ada orang yang tadinya itu tidak mempunyai rasa agama sedikit pun, tapi kemudian berubah 180 derajat mencintai agama, ini disebut dengan teori konversi agama. Secara balik tangan itu langsung. Ini juga diceritakan ketika Umar bin Khattab masih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang baru memandang ayat-ayat Al-Quran itu terkesan ke dalam hatinya kalau dia kupas itu maknanya. Sehingga akal pikirannya ini kemudian tertutup, tidak ada alasan lagi. Banyak sekali para cendekiawan Barat ketika sudah mempelajari Al-Quran akhirnya luruh itu apanya. Persoalan sekarang adalah siapkah kita ini menangkap kehebatan Al-Quran baik dari sudut maknanya tadi itu maupun dari sudut penafsiran. Dan kita sekarang berusaha mengasah itu sekarang ini. Mudah-mudahan kita ketemu dengan potensi dan kekuatan itu. Jadi kalau memang ada orang yang bisa menangkap kehebatan itu pada penafsirannya, biar teruskan belajar. Maka sampai sekarang tafsir Al-Quran tidak pernah berhenti. Dan menurut hemat saya sampai akhir